Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan juga ditunduki. Dan juga karena memujinya segala nikmat dan kehidupan kita akan terpenuhi selama di dunia ini dan juga akan memberikan tempat tertinggi surga dan nanti. Jadi kita adalah seorang umat kita para manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita yang akan buat hidup, manusia yang paling layak untuk disuruh tauladani, manusia yang paling layak untuk dihormati, dijadikan sebagai idola. Dan juga sang pencipta Allah memang telah memerintahkan kita agar menjadikannya sebagai idola dan suri tauladan, sebagaimana dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Al-ayat punya pada kita Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kalian. Dan juga Allah Mencipta telah menjadikan salah satu manusia sebagai ibadah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan tasbih kepada teman-teman Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan bahasan kita masalah surga. Allah berkahi kehidupan. Pasal ke-16 masalah permadani surga. Dan seperti biasa saya berharap Bapak Ibu sekalian disiapkan Qurannya, maksudnya tujuannya untuk memilih mengikuti beberapa ayat Al-Quran yang akan ditulis secara langsung dapat dikatakan bahasa Arab. Dari yang pertama berhubungan dengan masalah permadani, dan sudah kita tahu tentunya terutama bagi kalangan ibu-ibu mungkin sangat indah sekali memiliki permadani. Bahkan kita tahu sekarang permadani itu kalau yang buat tangan biasanya sangat mahal dan kira-kira yang bagus. Bahkan saya temukan ada permadani yang harganya miliaran karena memang dia buatan tangan dan seterusnya. Dan kita tahu rumah-rumah atau rata-rata istana para raja dia ada karpet permadani. Meski juga pada saat kotor dengan mungkin karpet itu dan buat biasa bangunan dan dan dapat menunjukkan kemampuan finansial. Ini memang sudah di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Murah menyiapkan istana-istana kita permadani hanya saja beda dengan permadani kita di dunia. Kita lihat dalilnya dalam surah Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha surun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Di dalam surga itu ada tahta-tahta yang ditinggikan. Maksudnya semua tempat duduknya ahli surga di dalam istananya sendiri selalu tempatnya tinggi. Dibuat sedemikian rupa tinggi karena memang istana ahli surga semuanya tinggi. Dan ini sudah kita jelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Juga ada gelas-gelas yang terletak selalu di setiap sudut rumah atau istana itu. Di istana surga nanti ada segelas-gelas yang terletak di dekatnya, di dekat tempat-tempat duduk. Orang bisa beristirahat di semua sisinya. Kadang-kadang kita kalau di rumah kita di dunia ada tempat minum mungkin di ruang makan. Tapi ini enggak, di semua sudut tempat, dimanapun sudut surga, kalau kita ingin duduk di situ, kita akan duduk dan tidak perlu repot-repot lagi dengan makanan dan minuman. Juga dikatakan bantal-bantal
kesadaran yang tersusun. Jadi semua sisi sudutnya, kata sebagian ulama tafsir adalah dipasangkan bantal-bantal standar. Dan ini juga tentunya kita tahu sofa atau tempat duduk tradisi orang-orang biasanya di bawah melantai, tapi semua ada sandaran. Lebar kualitas sofa tempat duduk atau secara bahkan biasa ditambah dengan bantal-bantal kecil, ya, kadang-kadang untuk dirangkul atau dipangku dan seterusnya. Ini semua memang hal yang sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi memang sangat wajar sebuah kemewahan dan permadani yang terhampar. Dan ini saksi bahasan kita. Permadani yang terhampar. Dalam arti kata di sini makna terhampar adalah memenuhi semua sudut ruangan. Memenuhi semua sudut ruangan. Dan ini termasuk sebuah hal yang luar biasa. Beda antara masjid ini misalnya kalau ada karpet seperti ini di bagian tempat, sebagian tempat tidak kena. Kalau kita perhatikan dengan mata kita sepintas, antara yang ada karpet dengan yang di depannya tidak ada karpet atau di antaranya, kita akan melihat ada sesuatu yang baik. Kalau semua ruangan dipenuhi dengan karpet yang terhampar, maka itu adalah keindahan dalam sebuah tempat. Jadi disebutkan masalah surga. Serta di sini bukan hanya karpet, kita tahu ada beda antara karpet dengan permadani. Karpet semua yang dianggap kualitas menengah ke bawah. Kalau sudah di atas, biasanya dibahasakan dengan permadani. Dan Allah sudah menyebutkan ini di dalam kitabnya. Kata penulis di sini, namarib adalah bantal-bantal, sementara zarabi adalah permadani. Juga dalam surah Ar-Rahman ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq. Al-ayat. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Sebelah dalamnya dari sutra. Bagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, istabrak artinya sutra yang tebal. Sutra yang tebal. Tentu Bapak Ibu bisa berpikir, atau kita bisa renungi masalah ini. Kalau kita memiliki bantal di dunia ini, umumnya kita isi dalam sesuatu yang kaku, dan tidak perlu ada kemakan khusus. Tapi itu juga berbeda. Bagian dalamnya itu memang diisi sutra. Kita tahu bahan yang sangat mahal. Tidak ada orang di dunia jadikan di dalaman bantalnya sutra. Orang mungkin jadikan luar, ya kain, bungkusannya mungkin sarung bantal. Tapi di dalam dan di dalam itu harus banyak sekali, tebal sehingga memang membuat dia nyaman. Kalau cuma sutra 1 lembar, 2 lembar kain tidak akan cukup. Seperti itulah. Kita akan lihat lagi di sini dikatakan dalam surah Ar-Rahman juga ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang berwarna hijau dan permadani yang indah. Abqariyyin hisan artinya permadani yang indah. Rafraf kata para ulama, muttaqiina 'ala rafrafin khudrin. Rafraf adalah bisa berarti juga taman surga. Taman surga yang penuh dengan pohon-pohonan yang berwarna hijau, sehingga mata setiap penghuni surga merasa nyaman. Memang betul-betul sangat dimanjakan di surga. Ada juga yang berpendapat bantal-bantal. Sementara abqariyyin hisan, abqari ialah permadani ahli surga. Permadani ahli surga. Ini semua makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan tentang adanya permadani. Kita dengarkan bagaimana di dalam hadis-hadis Nabi SAW rincian masalah permadani itu. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Tirmidzi, dan ia mengatakan hadis ini hasan, gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Rushdaini bin Sa'ad. Saya mengatakan bahwa diikuti oleh Ibnu Wahab dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir juga dalam tafsir beliau jilid 4 halaman 312. Kemudian saya menjumpai juga jalur-jalur dalam riwayat Imam Ahmad. Ini kata penulis ya. Yang kemudian dikemukakan oleh Ibnu Katsir dari hadis Ibnu Lahiyah. Bercerita kepada kami Darraj. Dengan begitu hilanglah kemungkinan tadlis atau penyamaran. Jadi hadis ini bagus lagi kuat dengan berbagai jalurnya, alhamdulillah.
Hadis ini bunyinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah dan permadani-permadani yang ditinggikan. Beliau pun bersabda, yakni yang ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Jadi direnungi baik-baik ya. Ini bukan permadani ukurannya hanya 10 kali 10 meter atau mungkin ukuran ruangan kita ini 20 atau 30 kali 30. Tapi ini sebuah permadani yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi. Ketebalannya permadani ini antara langit dan bumi. Jadi kalau kita kadang-kadang subhanallah pernah punya permadani tebalnya mungkin berapa milimeter atau sentimeter aja kita sudah menganggap luar biasa. Sedikit aja kaki kita bisa tenggelam, bisa masuk ke dalam karpet itu atau permadani kita sudah menganggap luar biasa karpetnya, mahal dan seterusnya. Dan memang betul. Ada salah satu pabrik karpet di daerah kita di DKI ini yang kebetulan saya ngisi pengajian untuk para pegawainya. Itu memang dari bahasa penjelasan makin tebal karpet itu maka makin besar biayanya dan memang makin bagus, makin mewah kelihatan, warnanya lebih terlihat dari jarak jauh gitu dan seterusnya lah. Baiklah. Sekarang di surga antara keempukannya, ketebalannya antara langit dan bumi. Sulit untuk dibayangkan memang tentunya, tapi memang surga begitu keadaannya. Susah untuk dibayangkan dengan pikiran manusia. Makanya kata Nabi SAW di surga itu semuanya yang akan dilihat oleh mata belum pernah mata melihatnya di dunia. Semua yang akan didengar di surga belum pernah didengar oleh telinga di dunia. Dan semua yang ada di dalamnya, sekecil apapun, belum pernah terlintas dalam hati manusia. Mereka cuma sekedar mengenal. Oh iya, disebutkan misalnya ada delima, ada anggur. Tapi bukan seperti di dunia, susah untuk digambarkan seperti itu. Nah, makanan-makanan di surga luar biasa. Bagaimana kalau tidak salah pernah lewat ada beberapa pasal yang lalu makanan ahli surga terdiri dari buah kurmanya saja satu butir yang mungkin kalau kita paling tinggi, paling besar kurma-kurma sekarang yang dari beberapa wilayah Timur Tengah terutama Madinah ada ambar misalnya atau ada majol dari wilayah Amerika. Ini semua paling seperti jari telunjuk kita atau jari tengah kita. Tapi kurma yang ada di surga itu satu buah kurma itu seperti tempayan besarnya. Dan orang surga akan makan, dia akan makan karena tidak ada lapar, tidak ada kenyang, maka dia makan berapapun dia mau. Dan dia berhenti karena dia hanya ingin pindah ke makanan lain, bukan karena kenyang. Jadi betul-betul kenikmatan yang sangat abadi. Jadi sulit untuk digambarkan memang. Tapi ini keimanan seorang mukmin. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita sampaikan ini adalah wahyu. Wahyu ini diyakini kebenarannya. Apa yang Allah sampaikan yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan wajib diimani, masuk akal atau tidak masuk di akal. Enggak ada urusannya masuk akal kita atau tidak gitu. Karena kalau kita mengatakan oh nanti masuk akal baru diterima, maka berarti akan banyak sekali dalil-dalil yang kita tinggalkan. Masuk akal enggak bagi orang-orang yang liberal ini, orang-orang yang mengatakan harus semua dengan rasional. Kalau kita jelaskan karpet di surga permadaninya sebagaimana hadis ini atau firman Allah tadi, ya, itu tebalnya setinggi langit dan bumi. Ini pasti orang bilang enggak masuk di akal. Bagi dia, kalau kita mengatakan masuk akal tidak masuk akal, akalnya siapa yang jadi tolok ukur? Ya. Tapi wahyu di atas akal manusia. Inilah kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Dan juga jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Dalam arti kata antara jarak sudut kanan ke sudut kiri, dari utara ke selatannya, dari barat ke timurnya, ini semua adalah jaraknya 500 tahun. Sesuatu yang memang tidak akan bisa ditangkap oleh mata manusia. Tapi ingat, sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat benar dan kita yakini sebagai orang beriman dan sebagai pengikut setia beliau SAW yakin dengan apa yang disampaikan. Waktu ada sahabat yang meninggal wafat mati syahid di perang Khaybar, maka beliau tersenyum sambil mengatakan, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sepatunya sendiri. Karena kalau dia ibadah, Bapak Ibu sekarang pertahankan tutup aurat, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram,
tiba saat waktu sholat, selebihnya aktivitas halal semua kerjakan, nikmatin, yang halal tinggalkan, meninggal masuk surga. Dan memang tinggal tunggu itu saja. Apalagi detik-detiknya kita tidak pernah tahu kapan meninggal. Itulah makna daripada sabda Nabi SAW. Karena ada sahabat ikut perang, begitu dia tinggalkan keluarganya segala, ikut berperang, mati terbunuh. Lalu sudah, ini masuk surga nih. Sampai Bapak Ibu sekalian, beberapa sahabat, sering kali di antara mereka terjadi pembicaraan kalau ada yang mau meninggal dunia, temannya mau meninggal nih. Kira-kira kita kalau lihat ada keluarga sakit keras, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita merasa kesian, merasa nggak enak, kita terbawa perasaan, apa yang mau dibahasakan nih. Kalau sahabat enggak, begitu temannya sakit keras, bahasa pertama adalah berita gembira buat kamu. Bahasa pertamanya itu, abshir, berita gembira buat kamu. Kenapa? Kamu akan sebentar lagi menemukan apa yang Tuhanmu janjikan. Ya tinggal tunggu ruhmu dicabut, semua itu akan kau temukan. Dan kau akan bertemu dengan kekasih kita semua, Muhammad SAW. Dan orang-orang saleh. Memang sudah begitu konsep dasarnya. Keyakinan kita begitu. Dan kata Nabi SAW juga dalam penutupan hadis, dan demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh seorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya. Orang foya-foya, mabuk-mabuk di diskotik segala macam, tabrakan mati masuk neraka. Lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Orang berzina pergi, habis zina, habis itu apa? Terus tiba-tiba kalau meninggal di kamar hotel gimana? Atau keluar dari kamar hotel atau habis berzina belum sempat tobat meninggal gimana? Masuk neraka. Jelas konsepnya karena ada dosa-dosa yang dikerjakan. Tentu di sini yang kita maksudkan masuk neraka adalah kalau setelah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala nanti dia diselamatkan di timbangan amal itu urusan lain, tapi kita bicara umumnya konsep dasar orang pembangkang dijanjikan neraka, orang yang patuh dijanjikan surga. Tolong saya minta perkataan saya jangan dipelintir-pelintir lagi ya. Saya membicarakan dan alhamdulillah semua ceramah saya ada referensi buku. Kalau salah salahin penulis buku ya. Tambahan informasi ini adalah tambahan informasi yang jelas bisa ditangkap secara rasional ya. Baik. Selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini hadis dalil terakhir dalam pasal kita ke-16. Hadis riwayat Baihaqi secara mauquf dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Hafidz Al-Mundhiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelah dalamnya dari sutra. Tadi ingat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 76 dikatakan dan bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Sementara yang dimaksud dengan di dalam bantal itu diletakkan permadani yang tebal atau istabrak. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 tadi. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim muttaqina 'ala furushin batainuha min istabrak. Mereka akan bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Kita tahu permadani itu biasanya memang terdiri dari bahan yang sama. Seperti karpet yang kita dudukin sekarang, itu kita tahu dari tempat jahitnya sampai ke atasnya, akhir benang ini, kita tahu ini adalah sama semua bahannya. Tapi khusus permadani itu adalah benang-benangnya di bagian dalamnya itu diletakkan permadani atau istabrak, sutra yang tebal. Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah yang sebelah dalamnya dari sutra dalam surah Rahman 54. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya dari sutra. Lalu bagaimana halnya dengan bagian luarnya? Jadi kalau misal seseorang di antara kita selalu kalau bagian dalam saya bilang tadi, kita kan sesuatu yang biasa di dalam bantal, dalam permadani, sesuatu yang tidak perlu artinya orang pikir nggak akan kelihatan. Gabus atau tapuk dan seterusnya. Dan umumnya biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Kan kalau rusak tinggal diganti. Kalau ini enggak. Itu maksud mengingatkan kepada kita dengan hikmah dan hikmah yang sangat tinggi. Kalau bagian dalamnya saja sudah seperti itu, bagaimana dengan bagian luarnya? Maka tentu dia akan lebih indah daripada bagian dalam. Karena sudah umum itu. Akan nampak dengan mata kepala. Yang tidak tampak saja sudah menggunakan sutra tebal, bagaimana dengan bagian luarnya? Selanjutnya pasal 17 tentang wanita ahli surga. Tentu wanita ahli surga ada dua. Kata para ulama ada wanita ahli surga yang dasarnya dari dunia seperti wanita-wanita mukminah. Dan insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu di sini termasuk dalamnya. Wanita-wanita ahli surga ini adalah wanita yang dasarnya dari dunia beriman kepada Allah lalu masuk surga. Dari awal
Dari dipimpin oleh Hawa alaihissalam, ibu kita semua sampai ke akhir wanita mukminah pada hari kiamat nanti. Itu golongan yang paling mulia di surga. Wanita-wanita mukminah yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, wanita yang paling mulia di surga. Yang kedua adalah pelayan-pelayan mereka, namanya hurun ain, bidadari. Jadi ibu-ibu ini di atas bidadari, bukan hanya sekedar bidadari saja. Kadang-kadang memang digambarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana kita akan baca nanti, bidadari-bidadari surga akan digambarkan bagaimana keindahan mereka. Dan ulama sepakat, nanti kita sebutkan juga dalil hadisnya, tentang wanita dunia akan lebih indah dan lebih cantik, lebih sempurna daripada bidadari surga. Sementara bidadari surga sudah sangat sempurna, gitu kan? Dan bidadari hanyalah pelayan-pelayan di surga. Sebagaimana kita tahu kalau laki-lakinya bidadaranya namanya wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun. Dan nanti akan kita jelaskan juga ada gambaran tentang pelayan ahli surga sampai 10.000 orang. Satu istana. Seorang mukmin bisa punya ribuan, bahkan mungkin jutaan istana. Karena banyak sekali hadis kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada ulama hadis mengatakan ini, kalau dia jaga seumur hidupnya dikasih satu istana. Tapi ada pendapat yang lebih meringankan kita dan lebih menyenangkan. Karena mereka mengatakan yang dimaksud dengan menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan istana di surga setiap hari. Kalau dia kerjakan 12 rakaat itu rutin, 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 12 rakaat ini dibangunkan baginya istana di surga setiap hari. Baik, kalau umurnya 70 tahun, dia kerjakan selama 70 tahun, berapa banyak istananya? Maka itu bukan mustahil. Makanya ada hadis yang menjelaskan nanti ada orang dipanggil dari pintu gerbang sholat, pintu gerbang puasa, pintu gerbang sedekah, pintu gerbang jihad, masing-masing. Apa maksudnya? Setiap ibadah ini ada pintu gerbang, di dalamnya ada kem istana. Dan setiap kita bisa punya hak. Kita jaga sholat kita akan masuk punya istana di situ, kita bisa kunjungin setiap saat. Kita puasa punya istana juga di tempat puasa, kita jihad ada di pahala jihad. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu diantaranya. Karena semua ibadah dikerjakan. Maka bisa mendapatkan. Jadi orang bisa mendapatkan jutaan istana. Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sehari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Apa susahnya? Baca 10 kali. Dari sini Bapak Ibu turun dari masjid menuju ke kendaraannya bisa baca 10 kali Qul Huwallahu Ahad itu. Satu istana di surga ini. Bukan lagi di Menteng. Ini istana yang luar biasa. Banyak cara gitu kan. Banyak cara. Maka ini menandakan memang kita memiliki banyak sekali. Dan di setiap istana itu ada 10.000 pelayan. Berarti berapa banyak pelayan kita? Ini nggak digaji lagi, nggak pikirin lagi gaji akhir bulan, udah siap semuanya. Baik, Allah menyebutkan tentang pelayan di surga dari hurun ain, bidadarinya. Surah Al-Waqiah ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Makna daripada di sini dikatakan al-maknun ialah yang tersembunyi lagi tersimpan dan tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Maksudnya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham yang dimaksud di sini. Kalau seandainya seseorang tinggal di rumah, Bapak Ibu tinggal di rumah, seminggu misalnya nggak keluar, nggak kena matahari, selalu steril udaranya, kira-kira matanya bersih nggak? Hah? Bersih matanya, jeli. Orang yang tidak kena debu, tidak kena kotoran, tidak kena teriknya matahari, urat-urat matanya tidak kelihatan. Bola matanya sangat bagus, gitu kan, jernih. Memang sudah seperti, tapi kalau biasa kena terik matahari, debu, apalagi dikucek-kucek dan seterusnya, ini akan mempengaruhi masalah mata, memerah dan seterusnya. Atau orang kurang istirahat. Di sini kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan bermata jeli adalah mata bidadari yang tidak pernah kena sinar matahari, tidak kena sesuatu yang kotor, ya, sehingga membuat warna matanya berubah. Jadi selalu jernih. Kalau mau lebih jelas bisa kita lihat mata anak-anak kita biasanya. Mata anak-anak itu masih kelihatan putihnya, putih bersih sekali. Kita ngelihat itu kayak kelihatan bersih sekali orangnya. Ya, memang begitu. Biasanya anak-anak lebih jelas karena belum terkontaminasi dengan udara di luar rumah. Seperti itulah. Tetapi mata-mata jeli kata ulama tafsir memiliki dua makna. Makna yang pertama bersih sekali karena tidak terkontaminasi dengan panasnya matahari dan udara yang kotor, bakteri. Karena di surga nggak ada lagi cahaya matahari, nggak ada lagi matahari.
tapi ada terang cahaya dari Sang Pencipta Allah, itu seperti terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Jadi sepanjang hidup kita di surga begitu terus. Begitu terus. Sudah nggak ada matahari terbit, matahari terbenam. Gitu kan. Nanti akan kita jelaskan masalah itu di pasal-pasal setelahnya tentunya. Jadi seperti itu keadaannya. Makna yang kedua bermata jeli adalah yang dimaksud bola mata yang besar, dan biasanya dikatakan mata ini jeli karena mata itu bola matanya besar, kelopak matanya juga besar, dan dilebati dengan bulu mata. Biasanya orang mengatakan ini mata jeli, ya, seperti itu. Ini memiliki makna dan kita gabungkan makna-makna ini, insya Allah semuanya masuk di dalamnya. Ya. Ini pelayannya, ini adalah pelayannya di surga. Dan wanita ahli surga lebih daripada itu. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Naba, surah nomor ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Gadis-gadis remaja yang sebaya. Dikatakan atau kawaid adalah wanita yang raut buah badan untuk dimakan. Maksudnya badannya tidak gemuk, tidak kurus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakan. Atraf adalah usia yang sebaya, maksudnya tidak akan muda. Ini adalah masalah pelayan sebagaimana ayat sebelumnya. Kemudian dalam surah Al-Waqiah juga ayat 35 sampai 37 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara 'uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari-bidadari dengan langsung, tidak melalui proses biologis kayak kita manusia biasa. Allah ciptakan sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Maksudnya mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah ada masalah dari manusia, dari jin, tidak ada yang pernah menyentuh mereka. Mereka dalam kondisi perawan, penuh dengan cinta, lagi sebaya umurnya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Dimaksud dengan abkar, kata ulama tafsir, adalah bentuk jamak daripada bikir, yaitu gadis. Dan urab, di sini dikatakan uruba, ialah wanita mencintai suaminya. Kita jelaskan sekarang dari hadis Nabi SAW supaya lebih jelas. Hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah, maksudnya berjihad, baik di waktu pagi maupun sore, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini teman-teman sekalian harus perhatikan baik-baik. Kalimat-kalimat seperti ini punya makna yang sangat tinggi bobotnya. Sama dengan 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini kalau Bapak Ibu fahamin, kita akan tidak pernah ketinggalan sholat ini. Ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaatnya saja. Hampir sama dengan zikir yang Nabi SAW mengatakan, saya membaca 1 kali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Makna ini sangat tinggi sekali. Artinya seorang mukmin harus tahu menjaga hubungannya dengan Tuhannya di atas segala-galanya. Dan disitulah puncak kebahagiaan seseorang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menjaga hubungan Anda dengan Allah dengan cara baik, dengan sangat baik, bagaimana menjalankan apa yang Allah perintahkan, menyempurnakannya, sholatnya kah, puasanya kah, zakatnya kah, baca Qur'annya kah, apa saja, kita sempurnakan, kita betul-betul maksimalkan di situ, Allah akan datangkan pertolongan-pertolongannya. Selalu saja. Kalaupun Allah datangkan cobaan-cobaan itu akan ada jalan keluarnya. Selalu ada. Ada masalah nih, ada saja Allah utus orang yang datang membantu kita. Ada saja jalan keluarnya. Saya subhanallah secara pribadi tidak pernah menemukan masalah pribadi, kecuali saya temukan ada saja jalan keluar dari Allah. Depan mata saya saja. Tiba-tiba ada orang lain datang membantu, tiba-tiba ada orang yang memberikan masukan, tiba-tiba ada jalan keluar. Gitu. Intinya sebenarnya hanya menjaga hubungan dengan Allah saja. Bagaimana kita menikmati yang halal, yang diperintahkan kerjakan, yang tinggalkan yang haram. Sederhana sekali. Allah akan datangkan banyak jalan keluar.
Perhatikan di sini, orang keluar pagi hari di jalan Allah, sebagian ulama hadis juga mengatakan ini maknanya siapa saja keluar di jalan Allah. Kayak termasuk insya Allah kita nuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, semua itu masuk di jalan Allah. Karena Allah kita lakukan. Maka lebih baik pagi atau sore, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya, nanti kalau dia diberikan di hari kiamat, pahalanya dia akan lebih suka daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dia pergi berperang, tempat letakkan pelurunya, ya, busur-busur panahnya, apa sajalah senjata dia gunakan untuk berperang di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya kalian melihat seorang gadis atau seorang wanita ahli surga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi, harum, dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lebih umum pendapat ulama mengatakan yang dibahas di sini adalah masalah penghuni surga dari wanita dunia. Hadis ini menjelaskan bukan bidadarinya, tetapi wanita ahli surga yang akan jadi pemimpin para bidadari di surga. Di sini dikatakan bahwasanya kalau seandainya salah seorang di antara mereka turun ke bumi ini, maka niscaya seluruh ruang antara langit dan bumi, satu orang wanita surga, kalau turun, seluruh ruang antara langit dan bumi terisi dengan wangi bau wanginya si wanita tadi. Dan kudung yang berada di atas kepalanya, dan ini menandakan di surga masih ada kudung, ya, menggunakan itu. Karena antara ahli surga ada interaksi, gitu kan? Maka kudung yang ada atau kain yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada hadis nanti menjelaskan di atas kepalanya ada mahkota yang satu perhiasannya, satu batu permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Selalu begitu penyampaiannya. Ini menandakan luar biasa. Kata para ulama hadis, kalau yang dimaksud dengan baru bau-baunya saja sudah bisa mewangi seluruh muka bumi ini, langit dan bumi, semua diwangi dengan wanginya dia, dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka bagaimana dengan wajahnya, bagaimana dengan poster tubuhnya, tentu jauh lebih indah daripada itu semua. Ini yang dimaksud dengan makna hadis. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari juga. Tentu di footnote kita ada semua nomor hadisnya. Meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fis sama', likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan, yura mukhu suqihima min wara'il laham, wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana bulan di malam bulan purnama, dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang mereka memiliki 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada orang yang hidup membujang. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya pasangan hidup di dunia akan bersama di akhirat. Punya makna banyak pendapat ulama. Yang pertama yang dimaksud dia memiliki 2 orang istri adalah kalau seorang laki-laki memiliki memang poligami di dunia, maka akan bersama dengan dia di akhirat selama memang sama-sama beriman. Makna yang lain, kalau seseorang meninggal istrinya, kemudian dia menikah lagi, jadi kedua-dua istrinya masih belum cerai, maka akan bersamanya juga di surga. Ini makna yang lain. Makna yang lain juga kata ulama adalah yang dimaksud dengan memiliki 2 orang istri, kalau ada wanita dunia yang meninggal belum sempat menikah, gadis, atau dia meninggal memang, ya, ajalnya datang. Ada orang subhanallah masih muda sudah meninggal, atau ada orang yang sudah tua sampai tua pun sudah berumur lanjut tapi juga belum menikah, gadis tua, ini semua akan menikah dengan ahli surga. Jadi tidak ada bujang lagi, tidak ada gadis, maksudnya tidak ada orang yang tidak ada pasangannya di surga. Maka dia akan dinikahkan dengan salah satu ahli surga dengan hikmah Allah. Ini salah satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain dimaksud adalah istri di dunianya akan bersamanya dan bersama juga bidadari yang akan mendampinginya. Karena memang saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, di surga sudah berbeda dunia. Di surga semuanya kehidupan poligami. Memang sudah hikmah Allah seperti itu. Dan sudah tidak ada urusan kayak dunia orang cemburuan, orang merasa persaingan, ini sudah tidak ada semua.
Semua masalah penyakit hati, masalah cemburu buta, dendam, segala macam ini sudah tidak ada. Dan Allah memuliakan wanita dunia dengan menjadikannya pemimpin para wanita di surga. Ini yang dimaksud dengan makna tadi. Dan banyak pendapat. Ulama tentu menggabungkan antara pendapat ini. Bukan mustahil semuanya ini adalah benar. Tapi penyampaian Nabi SAW, kalau mereka akan memiliki 2 orang istri. Dan disebutkan cirinya. Isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Artinya ini sangat indah. Sangat memiliki kesempurnaan fisik. Jadi tidak ada lagi, maaf, kulit gelap. Semuanya berkulit putih, bersih. Saking bersihnya sampai terlihat sesuatu di belakang daging itu. Makna, sebagian ulama mengatakan ada orang kadang-kadang kalau terlalu putih sekali kulitnya sampai membuat urat-uratnya terlihat. Ya. Urat-uratnya di dunia ada begitu. Ada orang yang Allah berikan kulit putih yang sangat putih sampai membuat urat-uratnya terlihat. Bisa ini maknanya. Bisa juga tidak. Bisa juga makna lebih dalam daripada itu. Karena memang di surga sudah berbeda. Tidak seperti apa yang kita bisa bayangkan di dunia. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad yang baik atau bagus, sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma'. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Maksudnya nanti kita kalau lihat sebuah tempat nih, sudut sini, pengen duduk, itu 70 tahun dia duduk. Berjalan waktu karena nikmatnya sampai dia tidak mau tinggalin tempat itu 70 tahun. Untuk pindah ke tempat lain 70 tahun. Karena tidak ada lagi umur. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadi. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi batu. Jadi orang duduk sampai dia merasa dia pengen pindah tempat lain. Ini sabda Nabi SAW, teman-teman sekalian. Jangan dianggap ini penyampaian yang sederhana. Kata Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum dia berpindah, maksudnya pindah ke tempat lain. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi karena istrinya sangat bening pipinya, sampai si suami bisa bercermin di pipinya istrinya. Ini nggak ada lagi perawatan-perawatan ibu-ibu sekalian. Ini Allah kasih gratis. Cuma tinggal ibadah saja di dunia. Yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi dia bisa bercermin di pipi istrinya. Intan paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Intannya si istri tadi, perhiasannya. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai 70 pakaian dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Saya, kata beliau penulis, mengatakan, pernyataannya, aku adalah mazid atau tambahan, sebagaimana dalam hadis tadi. Semakna dengan firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dalam surah Qaf ayat 35, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Dan An-Nu'man artinya sebuah bukit di Arafah. Sementara Tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Baik, ini adalah dalilnya. Saya rincikan. Dimulai daripada seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Ini maksudnya adalah dia bersantai di sudut-sudut istanahnya. Dari salah satu istana yang dia milikin. Kemudian istrinya datang padanya. Yang dimaksud dengan istri datang adalah bisa istri dunia atau bisa yang Allah nikahkan dari bidadari. Lalu kemudian diceritakan tentang ciri khasnya wanita tersebut karena beningnya pipinya sampai si suami bisa bercermin padanya. Dan kemudian dia menggunakan perhiasan yang menerangi antara timur dan barat. Dan ini lebih dekat maknanya kata ulama hadis adalah pada saat seorang ahli surga pertama masuk ke dalam surga. Dan dia begitu masuk ke istananya, dia belum bertemu dengan istrinya. Maka pada saat dia masuk barulah ketemu dengan istrinya. Sebagian ulama hadis mengatakan, dia bertanya, siapa anda ini? Padahal ini bisa bermakna istri dari dunia.
Dia heran karena ada terjadi perubahan total, perubahan secara keseluruhan, baik dari kulitnya, dari matanya, dari rambutnya, semua berubah. Semuanya menjadi sesuatu yang indah. Makanya dia bertanya, siapa anda ini? Maka dia mengatakan, saya Mazid. Mazid ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah firman Allah tadi, bidadari yang Allah datangkan untuk dia nikahi, dijadikan sebagai pasangannya, atau memang istri di dunia, memang Allah subhanahu wa ta'ala mengubahnya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Dia memiliki 70 pakaian, ini sudah kita jelaskan yang lalu, di pasal-pasal kita yang lalu, kalau ahli surga memiliki tempat baju, kalau seseorang ingin ganti baju, dia akan melihat ke arah sebuah pohon, atau pohon yang buahnya, yang memiliki buah seperti delima, sangat besar. Kalau dia ingin mengganti bajunya, maka tiba-tiba pohon tersebut mendekat, lalu terbuka, dan di dalamnya ada 70 gaun. Dan 70 gaun ini berubah, berganti-ganti setiap saat. Jadi setiap dibuka misalnya, kemudian dia 70 gaun, dia pengen pakai yang warna biru, dipakailah sama dia. Dia cuma berkeinginan, saya mau pakai, tiba-tiba sudah terpakai di badannya, terganti. Dia nggak buka lagi bajunya, dia nggak bersihin lagi badannya, kemudian baru ambil dicocokin, cocok atau enggak. Dia tinggal lihat, oh warna biru, oh warna pink, oh warna merah. Dia merasa saja ingin, tiba-tiba sudah terpakai. Kemudian pada saat dia tertutup, kata Nabi SAW, kalau sudah tidak butuh tertutup lagi. Begitu dia ingin lagi tiba-tiba mengubah setiap saat, pada saat itu juga ingin mengubah lagi, pohon itu mendekat lagi, dibuka, sudah berubah 70 gaun yang berbeda dengan yang awal. Jadi bukan berarti 70 gaun yang pertama nih, oh saya masih mau pilih enggak? Sudah selesai, 70 tadi dipilih enggak? Yang mana dia cocok diambil, ditutup, diganti sama Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, pakaian-pakaian yang baru. Jadi setiap kali dia membuka tempat, ya kalau kita mengatakan mungkin lemari bajunya itu, maka akan selalu ada yang baru. Dikatakan di sini, dan yang paling kecil dari 70 gaun itu seperti gunung Nu'man. Karena bagusnya, maksudnya gaun yang sangat besar sekali. Gaun yang sangat besar, yang sesuai dengan poster itu kita sudah jelaskan kan. Ahli surga memiliki tinggi badan seperti Adam alaihissalam laki-laki, 60 siku ke langit, dan perempuan seperti Hawa, 40 siku ke langit. Jadi memang butuh baju yang sangat besar. Gunung Nu'man ini kurang lebih memang tingginya antara 30 sampai 40 meter. Tinggi gunung itu. Di sini sabda Nabi SAW memberikan gambaran kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekarang dengan segala puji bagi Allah tentang masalah itu, karena kita diberikan gambaran kalau baju mereka itu adalah lebih besar atau bahkan daripada gunung Nu'man, artinya menutupi seluruh tubuh mereka. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan pakaian ini akan menutupi dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Begitu juga dikatakan berasal dari pohon tuba. Pohon tuba tadi yang saya bilang, jadi bentuknya ada seperti buah delima bagian pucuknya, besar sekali. Dan begitu ahli surga ingin pakai baju, maka terbuka dengan sendirinya. Lalu dikatakan, wanita itu bisa terlihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Artinya, gaun tersebut juga walaupun besar, tapi dia transparan yang memang berada di antara tubuhnya sehingga bisa terlihat oleh pasangannya. Itu yang dimaksud. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang terakhir dalam pasal kita, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Jami'. Tentu ini disahihkannya oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi sudah cukup buat kita. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhil imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain, la tu'dhihi qatalakillah." Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Sebelum saya baca terjemahan, ibu-ibu jangan tersinggung dengan hadis ini. Ya. Jadi fahami dengan keimanan. Karena memang ini sabda Nabi SAW. Saya bilang tadi kehidupan di akhirat adalah poligami. Dan di dunia setiap istri disuruh menjadikan suaminya sebagai penyebab masuk surga. Ada seorang ibu telepon saya kemarin, dia berkata, "Ustaz, saya mau bertanya sesuatu yang penting." Baik, silakan. Kebetulan saya lagi ada waktu lowong. Dia bilang, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita izin sama suaminya untuk ngurus anaknya. Jadi rupanya ibu ini pernah punya dari suami yang lain, punya anak, suaminya bengkalaikan. Lalu dia nikah lagi. Jadi janda nikah lagi sama seorang laki-laki.
Maka anak-anaknya ini tinggal bersama ibunya, jauh dari kota, dua kota di Indonesia ini yang berjauhan. Kemudian dia lihat anaknya ini nggak ada yang urus, tinggal sama ibunya, nggak terurus, ayahnya juga nggak peduli. Maka dia pamit sama suaminya, minta mau lihat anak-anak itu. Diizinkanlah 2 minggu. Dia bilang, saya diizinkan 2 minggu, Ustaz. Tapi setelah saya pergi ke kampung saya itu, ke kota saya itu, kemudian saya urus anak saya, sekarang sudah sampai setahun. Saya nggak pulang-pulang, gitu kan. Terus suaminya marah, ternyata dia bilang, pertama dia kasih contoh orang lain, gitu. Tapi saya tangkap ini adalah masalah beliau. Maka suaminya marah, gitu. Apakah sekarang istrinya berdosa, atau istri boleh nggak lebih memilih anaknya daripada suaminya? Bagaimana jawabannya? Saya bilang yang pertama, kalau ibu yang hadapin masalah ini, maka jawaban saya buat ibu nih. Karena saya tahu ini masalah sebenarnya sedang dihadapin. Dia bilang, iya saya yang hadapin Ustaz. Baik. Kalau ini ibu yang hadapin, sekarang ini, detik ini, setelah tutup telepon dari saya, telepon suaminya minta maaf. Itu dulu pertama. Telepon, minta maaf, kenapa melanggar sampai setahun? 2 minggu, nggak bisa lebih daripada itu. Jangankan anaknya ibu, orang tuanya ibu, ayahnya ibu, ibunya ibu sendiri. Kalau suami izinkan 2 minggu, lalu mereka cuma masih menahan, suami bilang nggak bisa, tidak boleh secara syar'i. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Nggak boleh dibantah. Allah telah jadikan suami ibu adalah di atas segala-galanya. Ibu renungin hadis Nabi SAW, awal amal yang dihisab bagi wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Ini luar biasa nih. Habis sholat, masalah sama suamimu bagaimana? Bukan masalah sama orang tuanya, bukan masalah sama anaknya. Artinya, sholatnya lolos, urusan suaminya lolos, yang lainnya jadi mudah. Renungi hadis itu. Yang disuruh ibu tanggung jawab adalah suami. Anak itu nomor 2. Itu dulu. Kemudian hadis Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dunia lalu suaminya ridha, kecuali akan masuk ke dalam 8 pintu surga yang manapun dia inginkan. Sekarang apa susahnya ibu-ibu? Saya kadang-kadang bahasakan sampai istri saya juga. Apa susahnya menjadikan figur suami itu, kemas dia baik-baik orang ini, layani, siapin makannya, minumnya, cari ridhonya, itu saja. Tunggu mati masuk surga dari 8 pintu surga. Pilih yang mana ibu mau. Orang bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama renungin ya. Kita sebagai laki-laki, untuk mendapatkan pintu 8 di surga itu pintu 8, pintu tertinggi. Derajat tertingginya surga Firdaus namanya. Di sana 4 golongan, para nabi-nabi. Ini bapak-bapak sama saya sudah tertutup peluangnya. Gak ada lagi peluang jadi nabi, gak mungkin. Para syuhada, syuhada itu bapak-bapak sekalian, saya sama bapak harus tinggal di medan perang, tunggu musuh bunuh kita, itu pun kalau ikhlas. Orang-orang yang siddiq, jujur, tidak pernah dusta seumur hidup. Hah? Ada sini yang tidak pernah dusta seumur hidup? Di antara sahabat yang dapat julukan siddiq berapa orang? Yang jelas-jelas Abu Bakar. Yang lain tidak ada julukannya nih. Dan orang-orang saleh ini setiap hari nangis, ibadah terus sama Allah. Duduk di masjid, baca Al-Quran, tidak ada dosanya. Ibu-ibu hanya mati suaminya ridho. Ridho itu merasa kehilangan. Merasa sedih, istrinya selama ini layani dia. Itu saja. Mati, masuk dari 8 pintu surga, boleh dia pilih pintu mana. Hah? Makanya syaitan selalu menjadikan masalah sama suami nih. Ya. Apa saja dibuat masalah, apa saja marah, apa saja tersinggung, gitu kan. Makanya saya selalu ingatkan istri saya pribadi, saya bilang sama istri saya, hati-hati. Hati-hati syaitan masuk ke pintu-pintu yang kadang-kadang tidak perlu marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri. Tapi masuk syaitan, karena merusak. Kunci kamu di saya, kalau saya ridho selesai nih. Urusannya semua selesai. Kenapa nggak kemas baik-baik suami menjadi manusia, menjadi penyebab saya masuk surga? Bukan karena dia, tapi karena Allah. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak. Kalau suaminya zalim, doakan. Kalau memang dia fasik, buruk, memang boleh. Pindah ke suami yang lain, minta kepada Allah diberikan orang yang saleh. Bisa, supaya kita menghabiskan umur kita pada hal yang positif. Gitu kan? Pada hal yang baik. Itu yang kita maksudkan. Dan kalau ada 2 wanita, maaf, ada 1 wanita yang menikah dengan 2 laki-laki. Misal, ini contoh kasusnya saja, hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita memiliki 2 suami. Suami yang pertama meninggal. Bukan cerai. Kita tidak bahas masalah cerai. Suami pertama meninggal. Kemudian menikah lagi dengan suami yang kedua.
Kira-kira di surga nanti bersama dengan yang mana? Bentar, saya tidak minta jawaban. Saya yang akan memberikan jawaban. Apa kata Nabi SAW? Dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya dan ilmunya, imannya. Jadi yang dua orang ini bukan yang terakhirnya saja. Ada penjelasan masalah terakhir, tapi riwayat ini lebih kuat. Menjelaskan kalau dua orang ini asal tidak cerai, mati suaminya dia sudah nikah lagi sama laki-laki lain, maka dia akan ikut dengan yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau yang meninggal pertama lebih baik, ya sudah dia ikut dengan yang pertama. Jadi saking besarnya pengaruh suami itu, ya, sampai nggak boleh keluar tanpa izinnya, kan? Kalau meninggal dengan dia ridho masuk surga, melayaninya. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutin sholat sunnah. Azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu mengerjakan sunnah itu plus, akan ada banyak tambahan. 5 waktu sholat, azan 10 menit. Puasa Ramadan, nggak diikuti dengan puasa sunnahnya. Puasa sunnah berarti plus, hanya Ramadan. Dan melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Bukan pelanggaran agama. Temani saya, ayo ke ibu yuk, ayo ke ayah yuk, ayo ke sini yuk. Ya, iya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia pasti akan masuk surga. Dari 8 pintu surga dia bisa pilih yang mana dia mau masuk. Jadi fadilah yang sangat besar. Lalu untuk apa ibu-ibu membangkang? Untuk apa marah hanya karena lupa dibawain bunga kah, pesanan kah? Hah? Tidak sempat ditemanin ke acara perkawinan lah. Itu sesuatu yang kecil, urusan dunia. Bagaimana orang ini ridho, Tuhan saya ridho. Seperti kasus orang tua kita. Orang tua kita mau marah-marah, ya, mau dia orangnya buruk akhlaknya. Kita sebagai anak harus bagaimana? Bakti. Enggak dibalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Keterpurukan akhlak dengan keterpurukan ini salah. Itu kan? Orang tua kita bagaimana kita harus buat baik. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah gantungkan pahala yang besar situ. Sama kasus rumah tangga. Sama kasus rumah tangga. Tentu ini berlaku juga pada suami. Misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang suami yang mukmin, ya, membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia tidak menyukai satu perilaku, dia masih bisa mendapatkan perilaku-perilaku yang lain yang baik. Artinya saling toleransi, saling memaafkan. Yang penting pelanggarannya bukan masalah nusyur, bukan masalah pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hati-hati sabda Nabi SAW yang seperti ini. Ada bidadari di surga bisa mendoakan ibu keburukan. Ini hadisnya, saya bilang tadi jangan tersinggung. Harus difahami dengan keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita atau istri menyakiti suami di dunia. Baik itu kata-kata, perilaku, tatapan mata, nanti akan kita sebutkan ada hadis Nabi SAW begitu. Wanita manapun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih hebat, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, kecuali yang di langit kecuali dia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Dan siapapun wanita yang membuat suaminya murka, marah, maka yang di langit Allah akan murka padanya. Bayangkan dihubungkan sama Allah. Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Memang hadisnya begitu. Di sini dikatakan tidak ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari. Di surga mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang tegas dari Allah yang mengajarkan para bidadari agar semua istri dunia hati-hati. Karena yang menghubungkan hubungan kamu bisa masuk surga dari tangan suami adalah aku, kata Allah. Seperti itu bahasa pemahamannya ya. Sehingga jangan sampai kita keluar dari jalur itu. Kalau ada seseorang misal bermasalah, maaf saya bahasakan. Misal ada ibu-ibu, ada seorang muslimah, sudah salihah, sudah baik, tapi suaminya yang buruk. Tapi memang apa adanya ya, memang dalam arti kata buruk, tidak sholat, pemabuk, suka mukul, nggak kasih nafkah. Maka kalau ini betul terjadi, sudah dinasihatin tidak mau berubah, maka saran saya tidak bersama. Tidak bersama dengan orang seperti ini. Ya, bahkan ulama mengatakan bolehnya seorang wanita dan tidak termasuk dapat laknat kalau dia minta cerai dari seorang laki-laki yang fasik, buruk. Tiap malam mabuk, istrinya setengah mati sholat malam, dianya pulang mabuk, dianya sudah berzina, kena penyakit kelamin, segala macam hal. Ini buruk, untuk apa bertahan?
Kalau orang seperti ini keadaannya ya, jangan sampai ditunggangi perkataan saya. Betul-betul keadaannya buruk sekali, fasik. Mungkin karena kesalahan pilih pasangan dari awal dan seterusnya. Karena nikah adalah takdir ikhtiar. Nikah adalah takdir ikhtiar. Allah nggak paksain kamu nikah sama ini, enggak. Itu takdir ikhtiar dan ya pilihan kita seperti kita pilih. Saya pilih baju warna ini hari ini ikhtiar saya. Tapi jadi takdir saya karena Allah tahu saya akan pilih baju ini pada hari ini. Masuk dalamnya nikah ya. Jadi nikah itu ikhtiar kita. Tapi kalau kita pilih si A, B, C, kita pilih si A. Pilihan kita bukan. Pilihan kita yang milih kan. Allah tidak pernah hubungkan dengan itu. Allah berikan kita kesempatan, kaidahnya turun. Yang soleh, ya, yang beriman, yang akhlaknya baik. Kriterianya ini ya, cari yang ini. Kalau kita pilih yang lain berarti akan salah jalannya kan. Baik, itu pilihan kita. Nah, orang sudah salah milih dari awal. Bukan memungkiri takdirnya Allah karena Allah catatkan sebagai ikhtiar kita. Dicatat di Lauhul Mahfuz pilihan dia memang ini. Seperti kita pilih makan, minum, pilih pakaian, ya kita pilih kendaraan itu kan ikhtiar kita. Tapi Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, kalau orang ini pada hari ini akan pilih baju itu, akan pilih makanan itu dan seterusnya. Baik, kalau salah pilih, minta kepada Allah SWT petunjuk. Istikharah 2 rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, kalau bertahan dalam rumah tangga ini baik, pertahankan. Kalau tidak, maka pisahkan. Dan dalam doa istikharah, waqdur li khaira haitsukan. Dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun aku berada. Nanti Allah akan gantikan orang yang baik. Akan gantikan orang yang baik. Karena waktu kita terbatas di dunia. Ada waktu untuk habis-habis hal yang kosong. Gitu kan? Sama juga dengan laki-laki yang selalu sibuk hanya karena tergila-gila dengan masalah cinta. Akhirnya istrinya fasikah. Gak mau disuruh sholat, gak mau tutup aurat, selalu berkumpul dengan laki-laki. Terus karena sayang cinta dia bertahan. Kenapa bertahan? Nasihatin, luruskan. Tidak mau ganti wanita salehah. Harusnya memang begitu. Waktu gak ada. Ada waktu kita ngurus-urusan sama ini? Gak ada waktu. Gitu kan? Waktu kita ini harus sesuatu yang mahal. Dan kita ingin pasangan kita nanti menjadi penyebab kita bisa bersamanya di surga. Gitu kan? Ini penting. Ini juga diambil daripada makna kalimat tadi. Bagaimana kita memahami kalau di surga kehidupannya sangat luar biasa berbeda dan ada hubungan dengan urusan dunia berhubungan dengan masalah pasangan-pasangan kita ini. Allahu a'lam. Ya. Sekali lagi tolong jangan ditunggangi dan disalahpahami. Jangan begitu ada masalah sedikit, ibu-ibu hanya kena mau beli perabot rumah tangga nggak dibeliin suami, cerai. Ustadz bilang, ya. Nggak ada Ustadz bilang ya. Sekarang saya sudah bilang nggak ada. Saya nggak bilang cerai gara-gara perabot. Ya. Kalau pulang mabuk, suka mukul, itu. Kalau nggak beli perabot, sudahlah makan dengan tangan. Hah? Kalau nggak ada sendok, bisa pakai sendok. Kalau nggak sendok lama ya sudah. Ini beliin gantinya bang, sendok baru. Ya insya Allah nanti. Ya sudah makan dengan ada. Kenapa sih? Emangnya kalau nggak pakai sendok itu atau nggak pakai tangan nggak bisa masuk di badan? Nggak pakai sendok nggak bisa masuk di badan? Kan bisa. Artinya mudahkan, jangan terlalu bermasalahkan hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Baik, poin 18. Salah satu hal yang diperindahkan oleh Allah di muka bumi ini untuk kita adalah seksual. Kebutuhan biologis. Bagaimana laki-laki dan perempuan saling memenuhi kebutuhan ini. Dan Allah jadikan ini perhiasan dunia, sebagaimana juga makanan dan minuman. Kemudian tanaman-tanaman, segala macam kita sudah pernah pelajari. Adanya kebun-kebun surga, gitu kan. Begitu juga di akhirat nanti akan ada seksual, tapi berbeda. Biologisnya berbeda, fisik akan berubah menjadi sangat besar, kekar, kuat, dan memiliki kekuatan biologis juga yang berlebihan. Allah, maksudnya saya di sini yang Allah berikan kelebihan. Maaf, tadi bahasa berlebihan, jangan dipelintir lagi. Ya. Jadi bahasa saya adalah diberikan kelebihan, ya lebih daripada kehidupan dunia. Sebagaimana kita nanti memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan dunia ini dan seterusnya. Disebutkan dalam surah Zukhruf ayat 71 masalah hubungan seksual di surga. Pasal ke atau bahasan kita yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga semuanya terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Sebagian ulama mengatakan yang diinginkan oleh hati, misal ada burung terbang, di surga ada burung-burungan berterbangan, burung yang terbang. Seseorang di surga pada saat terlintas di hatinya mengatakan, bagaimana rasanya daging hewan ini ya? Tiba-tiba sudah terhidang di depannya. Dia ingin misalnya dalam kondisi bakarkah, kondisi apalah, itu sudah tersiapkan. Itu masuk dalam makna tafsir ayat atau surah Zuhruf ayat 71 ini.
atau dia menginginkan apa saja, selama itu perbuatan bukan yang haram dan memang ahli surga tidak akan meminta yang haram, maka akan diberikan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Nasai dalam Sunan Kubra dengan sanad sahih sebagaimana dinyatakan Hafidh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Abul Qasim. Abul Qasim julukan Nabi SAW. Engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum? Beliau SAW menjawab, iya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 10 laki-laki dalam hal makan, minum, dan seks. Ia mendebat, orang itu berkata, orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat, padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh atau keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi, lalu kemudian perut mereka kembali kosong. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah adanya kekuatan seseorang. Kekuatan dalam makan, dalam minum, 100 kekuatan laki-laki. Artinya, saya bilang tadi lebih dekat makna tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Jadi orang makan di surga, makan karena suka, karena pengen coba. Dia tidak berhenti kecuali memang dia ingin pindah ke yang lainnya. Semua yang dia makan, dikelola secara alami di tubuhnya, keluar dalam bentuk peluh, keringatan. Keringat ini adalah keluarnya makanan dan minuman tidak dibutuhkan. Itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Lebih wangi dari bau kasturi. Kelebihan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis ini dinilai sahih gharib. Beliau mengatakan, kata penulis, ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya, di antaranya hadis sebelumnya dan selainnya. Lihat kitab Mishkah al-Masabih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, seorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hubungan seksual atau jima'nya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan 100 laki-laki atau 100 kekuatan laki-laki. Allahu a'lam. Jadi dalam arti kata di sini bisa bermakna seperti apa adanya, dan ini lebih dekat tentu dalam kebenaran, dan bisa berarti kata sebagian ulama hadis bisa bermakna dia memiliki kekuatan dalam setiap kali kekuatan yang terkuras, datang lagi kekuatan yang baru. Terus gitu sampai terulang kekuatan 100 orang laki-laki. Dan dua-duanya memiliki makna yang sejalan dengan hadis alhamdulillah yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, selanjutnya yang ke-19, nyanyian bidadari di surga. Dan bicara masalah nyanyian sudah pernah saya jelaskan. Kalau lantunan-lantunan kalimat santun, syair, seorang suami menyebutkan pada istrinya kalimat santun, kalimat syair, ya, pepatah yang memuji istrinya, atau istrinya mungkin memiliki lantunan suara yang indah, lalu kemudian dia susun kata-kata sayang, rindu dan sebagainya untuk suaminya, maka ini semua dibolehkan dalam syariat, tidak dilarang. Yang dilarang adalah seseorang menggunakan suaranya ini di tempat umum, menggunakan kata-kata syahwat, mengundang dosa, plus lagi ditambah dengan alat musik. Alat musik ini secara mutlak, gitu kan? Kecuali memang gendang yang sebuah alat yang digunakan ya, seperti gendang. Karena berbana, jelas menggunakan alat untuk dipukul kaum wanita di acara pernikahan bersama wanita ataupun pada saat ya, lebaran. Bagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah Aisyah ada dua wanita yang sedang memukul ya, sebuah alat itu seperti kita kalau gendang. Ini kemudian Abu Bakar masuk dan mengatakan, apakah ada anak panah syaitan di rumah Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, itu adalah hal yang biarkan Abu Bakar, karena ini adalah hari raya ya, dan biar orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita memiliki kelapangan ya. Baik, jadi kita bicara masalah lantunan suara. Seorang ibu nyanyiin anaknya, tapi nyanyiin sesuatu yang positif, mungkin disusun nama-nama Nabi, sesuatu yang bermanfaat, yang memang anak itu juga dapat manfaat sesuatu ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang kosong yang tidak ada gunanya ya. Ya mungkin kita bisa ubah makna-makna yang lebih baik. Di surga ada nyanyian para bidadari, lantunan suara yang indah yang disebutkan oleh mereka. Disebutkan dalam riwayat Tabarani dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan juga Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang belum pernah didengar seorang pun. Di antara nyanyian mereka adalah, kami wanita yang baik lagi cerita, istri orang-orang mulia. Mereka memandang dengan senang, dan juga di antara nyanyian mereka, kata Nabi SAW, kami abadi dan tidak akan pernah mati. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak bepergian. Dan ini makna kalimat-kalimat nyanyian para bidadari ini punya makna yang sangat tinggi yang semestinya dipahami oleh para wanita di dunia. Yang pertama adalah kami wanita yang baik lagi jelita. Artinya ada penjagaan menjaga kecantikan dan perawatan diri. Walaupun di surga itu sebenarnya sudah dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya sebutkan, nanti akan berkumpul para laki-laki ahli surga di hari Kamis di sebuah pasar, kemudian akan ada ampat. Yang sebelumnya. Jadi di sini ada ulama mengatakan dari kalimat ini, maka jika mukminah di dunia bagaimana perawatan, kejelian, ya, kecilitaan menurut saya ini semua adalah yang bahan itu halal boleh dipakai menggunakan wangi-wangian. Jangan membuat suami malah menjauh. Ya. Begitu juga tentu suami sama unsur timbal balik, menjaga bau badan, menggunakan minyak wangi yang baik. Di antara mereka harus hal yang sangat dijaga masalah seperti ini. Pakaian yang baik, yang bisa, bahkan ada hadis dikatakan wanita harus juga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dihubungkan dengan masalah ahli surga, karena memang dia bisa membangkitkan syahwat suami dalam arti kata dengan wangi-wangian, dengan tutur katanya, dengan pakaiannya dan seterusnya. Istri orang-orang mulia, maksudnya dianjurkan setiap para wanita muslimah, mukminah mencari wanita laki-laki yang suami yang saleh, yang mulia. Yang mulia artinya maksudnya adalah orang yang patuh kepada Allah. Sehingga memang mereka tidak cuma-cuma, tidak sia-sia dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dari berdandannya, dari memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya, memang pada tempatnya. Mereka memandang dengan senang, ini sama hubungannya dengan potongan syair yang pertama. Maksudnya adalah bagaimana dengan penampilannya, dengan senyumannya, ya dengan dandanannya ini membuat suaminya merasa nyaman pada saat melihatnya. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita hari surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan merasa senang. Selalu saja senyum, selalu dengan sambutan yang baik, selalu mengatakan baiklah, ya kalau ada masukan maka dia sampaikan dengan cara santun dan baik. Tidak marah-marah kalau ditolak pendapatnya. Memang sudah begitu konsep yang disampaikan dalam syariat kita. Nyanyian yang lain, kami abadi dan tidak akan pernah mati, memberikan gambaran kepada kita di surga tidak ada lagi kematian. Karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang mati hanya sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Al-ayat. Orang-orang nanti di dunia ini yang akan pindah ke akhirat, yang sudah mati, tidak akan merasakan mati kecuali mati yang proses pindah dari dunia ke akhirat. Akhirat tidak ada lagi. Akan abadi selamanya. Artinya kenikmatan ini akan terus kita rasakan. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Dan ini ciri wanita mukminah. Walaupun suaminya pergi, nggak akan berkhianat. Harus dijaga sama dia. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dia laki-laki ini, ya untuk laki-laki itulah dia lampiaskan semuanya. Dan ingat, jangan terpengaruh hanya dengan casing saja. Ya. Perbedaan orang putih, orang gagah, orang cantik, orang jelek, orang pendek, sama saja casingnya. Ya. Itu sama saja. Itu hanya, sekarang orang, anggaplah Bapak Ibu sekalian berhasil mendapatkan wanita atau laki-laki yang paling yang kita inginkan. Sudah selesai. Mau diapain wajahnya? Kan cuma dipandang. Memang bisa dimakan wajahnya kan tidak mungkin. Artinya kalau Allah kasih alhamdulillah. Tapi kalau enggak, banyak orang selingkuh kenapa? Karena masalah casing ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau seseorang di antara kalian terganggu syahwatnya di luar rumahnya, maka segeralah kembali ke pasangannya. Laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kembali ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama saja.
Ini bahasa langsungnya, karena ini ya bahasa ini jarang dibahasakan oleh banyak dai-dai kita, mungkin karena merasa ini riskan. Tapi Allah tidak malu menyampaikan apa yang benar. Maka kita pun harus bisa menyampaikan sebagaimana Allah menyampaikan. Gitu kan. Nabi SAW sampaikan dari Allah, dari Tuhannya. Nah, kita harus bahasakan ini. Bahwasanya banyak perselingkuhan, perzinahan terjadi hanya karena masalah casing saja. Ini salah, gitu kan? Jangan sampai salah dalam memahami hal seperti ini. Juga bapak-bapak hati-hati, wahai muslim, laki-laki muslim. Ingat, termasuk dosa besar mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu nggak boleh berkhianat, dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya. Nggak ada peluang lagi. Jangan datang iming-imingi syaitan. Kamu kalau cerai sama suamimu, saya nikahi kamu. Haram dalam agama. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar. Dan Imam Madzhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa besar. Man khabbaba zawjatum bri'in au mamlukahu falaysa minna. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain, atau dia mengganggu hamba sahaya, atau mungkin sekarang pembantu supirnya, kan? Dia mengganggunya. Tentu di sini saya tidak samakan ya. Ini saya sekarang harus hati-hati kalau ngomong, dibalik-balikin nanti. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya, beda hukumnya. Cuman sebagian ulama mengatakan masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko. Nggak boleh digodain. Nggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri, temannya, kamu kalau suami kamu tidak baik, maka biar cerai aja, nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Tidak boleh juga orang datang ke sahayanya orang lain, udah, kamu akan saya bebasin supaya kamu pindah sama saya. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai, tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi, saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu, beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum, ulama menarik benang merahnya. Kalau ini juga terjadi, seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang ke rumah temannya, lalu dia berkata kepada pembantunya, dia lihat rajin, masuk ke dapur, kamu mau nggak dikasih gaji berapa? 1,5 juta. Mau nggak saya kasih 2 juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Nggak boleh. Ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya. Pegawainya, supirnya, pembantunya. Haram dalam agama. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah, jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya. Para ulama, bukan teman, apalagi temannya suami. Hah? Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya. Saya begini, saya begitu, akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suami bilang, sudah kalau gitu kamu cerai, nanti nikah sama saya. Itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan, zina. Ya, nggak boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun Bapak Ibu sekalian mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya. Nggak bisa tidur melapor. Apa hubungannya nggak bisa tidur melaporin? Haram dalam agama. Nggak bisa tidur, ya cari kegiatan. Minum susu, cari kegiatan, olahraga, capek, nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya nggak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama. Nggak boleh. Gitu kan? Suami lagi safar, telepon orang lain, ngobrol supaya ada temani ajak ngobrol. Kenapa? Suami saya nggak telepon. Lo sabar, sabar. Suami nggak telepon, ya sudah. Gitu kan? Sabar, ibadah, baca Quran, bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Ya, nggak bisa. Ada masalah Bapak lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak, ya sabar, berdoa kepada Allah, minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya, Allah yang membuat suami harus melindungi istrinya, Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus difahamin baik-baik. Jangan pernah ada pengkhianatan Bapak Ibu sekalian, karena pengkhianatan akan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun menyembunyikan sesuatu kecuali Allah akan perlihatkan dalam perilakunya. Dia jujur, Allah akan bela nanti dia. Dia khianat, Allah akan tunjukkan pengkhianatannya. Tidak ada orang berkhianat itu tidak terbongkar. Mustahil. Jangan mengkhayal. Sekali, dua kali zina, 10, 20 kali, tapi setelah itu akan terbongkar. Makin terulang zina itu, makin terulang perselingkuhan itu, makin besar nanti akibatnya.
Sekali zina sudah cukup mempermalukan kita, apalagi kalau 20 kali, apalagi kalau setahun, akan terbongkar dan nanti akan lebih, kalau buah itu sudah tambah bonyok, tambah busuk, tambah nggak baik. Padahal cuma pelampiasan, bisa dilampiaskan ke pasangan, gitu kan? Atau bisa larikan ke masalah puasa. Nabi SAW mengatakan orang tidak punya pasangan berpuasalah, karena akan jadi wija. Wija itu akan penolong buat dia meredam. Karena hawa nafsu orang kan bangkit dari masalah makanan dan minumannya. Ya. Kalau ada orang bilang saya sudah puasa tapi tidak bisa kontrol, itu kesalahan. Tidak mungkin. Dia pasti salah dan tidak mungkin Nabi salah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Nabi benar. Pernah ada dua orang datang kepada Nabi SAW, adik kakak. Yang kakak kata adiknya, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, berikan madu. Berikan madu. Pulanglah dikasih madu, balik lagi adiknya. Kata dia, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Tak mungkin salah. Gimana cara? Dianya yang salah, gitu kan? Tak mungkin hadis Nabi SAW atau Allah salah. Itu keyakinan orang beriman. Kemudian kami bermukim dan tidak bepergian, ini juga berarti menandakan wanita yang salehah, wanita yang tidak banyak safar. Ya. Jadi tidak perlu banyak safar. Untuk apa banyak safar nih? Udah memang Allah suruh tinggal di rumah, ngurus rumah. Kan itu memang perintahnya Allah. Layani suami, layani anak-anak, sudah tunggu mati masuk surga. Untuk apa repot-repot sebentar Amerika, sebentar Australia, sebentar Jepang. Mau lihat negerinya orang gampang, buka YouTube kelihatan tuh semuanya. Lebih baik uangnya bangun masjid, sumbang Quran. Bayangin orangnya, bukan saya larang ya. Kalau dia safar sama suaminya, lain suaminya mau rekreasi mungkin, tempat-tempat yang tidak ada hal-hal yang haram mungkin. Tapi kalau ada orang subhanallah sendirian, dihabisin waktunya dengan safar. Bahkan ada banyak wanita muslimah cerai sama suaminya karena terlalu banyak safar. Suaminya pulang nggak ada di rumah. Selalu safar sama teman-temannya kemana, suaminya larang tidak mau tahu. 3 hari matiin HP-nya, nanti baru balik. Suaminya nunggu. Ini haram dalam agama. Mau dapat apa ini kira-kira? Jadi ini termasuk ciri khasnya para bidadari surga, adalah mereka mengatakan dalam lantunan lagu mereka, nyanyian mereka setiap sepanjang abadi hidup di surga, kami wanita bermukim dan tidak bepergian. Safar darurat. Gitu kan? Ada sesuatu yang mendesak silakan. Kalau tidak ada yang mendesak, enak kok ibu-ibu sekalian tinggal dulu di rumah, lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, keluar kalau perlu, mati masuk surga. Untuk apa buat program? Tambah-tambah. Bahasa saya begini, jangan tambah program yang sudah Allah kasih. Udah selesai. Jangan nambah-nambah program yang Allah sudah kasih. Kehidupan dunia ini, kehidupan kita ini ada banyak ombaknya. Kita disuruh hadapin ombak, bukan menambah ombak. Ya. Ada orang begitu. Sudah kita jalan, jangan buat program baru. Dalam arti kata gini, sesuatu yang nyata depan mata, kita butuhkan iya. Jangan tambah-tambah. Ada orang lagi waktu lowong, sengaja telepon temannya. Kamu punya masalah apa? Curhat aja sama saya. Untuk apa? Hah? Untuk apa jadi tempat curhatnya orang ini? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Membawa pada perasaan kita nanti. Orang cerita tentang, oh iya ini suami saya kemarin janjian sama saya mau ke Amerika tapi nggak jadi. Kira-kira kalau temannya ibu yang mau curhat bilang begitu apa? Di pikirannya ibu-ibu nanti. Oh enak ya, suaminya ajak ke Amerika. Saya nggak pernah. Nah, itu kan akibat daripada menerima curhat. Ya. Nggak perlu. Semuanya nggak perlu. Kalau ada orang kebetulan minta nasihat, memang telepon itu lain. Karena termasuk sunnah Nabi SAW, kalau seorang muslim minta nasihat, kita berikan nasihat. Itu wajar. Tapi kalau kita yang sengaja telepon orang, sengaja mau sibukkan diri, artinya menambah ombak di atas ombak kehidupan untuk apa? Ya. Jangan tambah-tambah program hidup nih. Cukupkan yang sudah ada. Makanya orang subhanallah kata ulama, kalau sibukkan diri dengan program-program baru dunia, program-program akhiratnya pasti terbengkalai. Masalah rutinitas zikir pagi sorenya, masalah sholat-sholat sunnahnya, masalah baca Qur'annya, jenguk orang sakitnya, masalah bakti sama orang tua, hilang semua. Karena sudah bertambah dengan program baru dunia. Jangan ditambah. Kecuali memang pas di hadapan kita butuh kerja cari nafkah ya sudah, gitu kan. Ada orang tua, ada sesuatu yang baru, ada teman baru kenalan sama kita di majelis salim, ya udah kita menambah orang. Karena sesuatu yang di depan mata, tapi jangan sengaja membuat program baru yang akhirnya membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain,
Hadis yang kedua dalam pasal kita ini, hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan juga sama. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani minal hurun 'ain. Yuganniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jin, wa laysa bimizmari syaitan, walakin bitahmidin lillahi wa taqdisih." Tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali dua bidadari duduk di dekat kepala dan di kakinya sambil bernyanyi untuknya. Maksudnya pasangan hidupnya di sini. Dengan suara paling merdu yang pernah didengar manusia dan jin. Bukan dengan seruling-seruling syaitan, tetapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang lantunan syair dan suara yang bisa tapi tidak ada isi hukum haramnya. Jadi kan seperti yang saya sudah bilang, di sini dikatakan, tapi puji-pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kau sebagai suamiku dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang memang diniatkan untuk menghibur pasangannya. Dan juga hadis yang lain menjelaskan masalah nyanyian bidadari di surga adalah hadis disebutkan dalam Sahihul Jami'. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari di surga bernyanyi di surga dengan senandung, kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami yang mulia. Ya. Makna kami adalah bidadari yang cantik, maksudnya adalah semua penghuni surga akan semuanya cantik. Gak ada lagi jelek, gak ada lagi cacat, gak ada lagi kulit kotor, dan seterusnya. Yang terakhir bahasan kita adalah pasal ke-20 pada pagi ini tentunya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti. Sampai 21 ya, pasal 21. Perhiasan ahli surga. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Pakaian mereka adalah sutra. Dan ini menandakan ada penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah perhiasan ahli surga. Ada pertanyaan banyak kan? Hah? Baik. Kita juga sampai sini saja dulu. Pasal 20 nanti saya bahas pertemuan akan datang ya. Karena ada waktu setengah jam kurang lebih untuk jawab pertanyaan. Jadi pasal 20 kita tunda dulu, insya Allah nanti pertemuan akan datang. Apakah di surga yang kita dapati pada saat itu adalah rasa iri dan keinginan kita untuk mendapati surga yang lebih tinggi lagi daripada yang kita peroleh pada saat itu? Pertanyaannya, apakah nanti di surga akan ada rasa iri ya untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga pada saat sudah masuk? Jawabannya sudah tidak ada lagi. Jawabannya sudah tidak ada lagi iri di surga. Semua ahli surga akan merasa puas dengan pemberian Tuhannya. Gak ada lagi kecemburuan di situ. Ada surga dan neraka. Nah, kalau kita masuk neraka, ada siksa kubur. Bagaimana siksa kubur di neraka itu? Bagi yang meninggal lebih dulu sebelum terjadinya kiamat, kita akan mengalami siksa kubur. Terus yang matinya kiamat, yang masuk neraka. Enak dong ya, gak ada siksa kubur. Kasihan yang duluan meninggal karena harus mengalami siksa kubur. Ini bahasanya harus lebih ditata nanti ya, lain kali kalau bertanya. Pertama sekali kita nggak boleh memprotes apa yang telah Allah dan Rasulnya telah tentukan. Tapi kita berusaha mempelajari untuk memahaminya. Sebagaimana akan saya berikan jawaban penanya ini. Kalau masalah siksa kubur, tidak ada siksa kubur di neraka. Siksa neraka, siksa neraka, siksa kubur. Masing-masing. Dan ini sudah kita jelaskan. Sebelum kita masuk ke bahasan buku ini, Rasulullah SAW bercerita surga dan neraka. Dan surga dan neraka sudah kita bahas Minhajul Muslim. Dan kita bahas pasal kita kalau tidak salah yang ke-11.
tentang nikmat dan azab kubur. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Jadi azab kubur berbeda dengan azab neraka jahanam. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tentang masalah orang yang meninggal. Tadi dikatakan kalau orang yang meninggal menjelang hari kiamat, enak karena nggak disiksa, siksa kubur dan langsung masuk neraka. Ini bahasa enak nggak benar. Mana ada orang disiksa enak? Hah? Nggak mungkin lah enak. Bagaimana caranya? Dan perlu kita garis bawahi perkataan para ulama. Dengan hikmah Allah, dimensi waktu kita di dunia, ya, dimensi waktu kita di dunia berbeda dengan waktu kita di akhirat. Berbeda waktu di alam barzah. Kata ulama, orang yang mati hari ini dengan orang yang mati 1000 tahun yang lalu, itu dengan hikmah Allah, siksaannya akan sama saja. Gitu kan? Gak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi akan sama saja. Bisa saja Allah subhanahu, karena memang orang itu baru meninggal sekarang, siksaannya ada sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada dimensi waktu. Bisa saja subhanallah satu hari waktu akhirat, ya itu mungkin dimensi waktu tidak ada di akhirat. Dan bisa saja memang berbeda sekali antara hari kita dengan hari akhirat. Kita tidak pernah tahu masalah itu. Makanya ulama mengatakan orang yang meninggal tetap akan sampai dia ke alam barzah dan dihukum sesuai dengan keinginan Allah dengan kadar dosanya, ya tanpa diketahui perbedaan waktunya. Nah, nanti kata kita nggak tahu apakah orang yang meninggal lebih dulu, orang yang meninggal nanti itu bagaimana, berapa lama, segala macam apa, bagaimana rasa siksaannya, mungkin Allah dobelkan, itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita imani seperti apa yang ada. Kalau ada orang sholat, puasa, tidak henti-hentinya tapi masih percaya hal mistik seperti mengikuti orang-orang pintar. Saya sudah bilang, jangan pakai orang pintar. Orang bodoh. Ya. Seperti mandi tengah malam selama beberapa hari dengan air 7 sumur. Ini salah satu contoh banyak hal mistik lainnya. Bagaimana hukumnya? Kalau dia yakini bahwasanya para dukun-dukun tersebut, ya, adalah orang yang benar, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, bertanya dan percaya. Orang percaya kan berarti dia amalkan. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi SAW. Kalau siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja belum percaya, coba tebak tangan saya, coba tebak nasib saya, coba begini, coba begitu, dia belum percaya, bisa benar bisa enggak, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Memang enggak boleh sama sekali. Kalau masalah bagaimana sholatnya tergantung. Kalau dia meyakini bahwasanya ini benar, dukun begini, terus dia lakukan, maka ini sholatnya apa semua tidak ada manfaatnya buat dia. Nah, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena meyakini itu benar. Cukuplah hadis Nabi SAW, saya ingatkan kembali tentang hujan yang turun di kota Madinah. Satu hari pernah turun hujan di kota Madinah, kemudian Nabi SAW habis sholat subuh berkata, Allah telah berfirman, telah tiba pagi ini hamba-hambaku yang beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada juga orang yang beriman pada bintang-bintang dan kufur kepadaku. Maka kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, siapa yang mengatakan hujan ini turun karena aku, karena Allah, maka berarti dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Jadi jelas sekali, ya. Meyakini sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah, maka itu tidak mungkin akan membawa pada kesyirikan. Termasuk orang mengatakan dia bisa sembuh, pada selain Allah bisa menyembuhkannya dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang harus betul-betul dihati-hati. Tidak boleh ada dalam jiwa seorang mukmin. Saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kemana-mana dulu Pak pertanyaannya. Ini berhubungan dengan 10 Zulhijjah karena berhubungan dengan hari-hari kita, saya baca ya. Kalau saya masih punya utang Ramadan 5 hari, apakah saya boleh berniat puasa awal Zulhijjah? Atau harus niat bayar utang puasa Ramadan terlebih dahulu? Senin Kamis minggu ini 2 kali sedang apa ini? Baiklah. Tentu saja boleh puasa Zulhijjah dulu, boleh puasa Senin Kamis dulu.
Jangan hubungkan antara bayar utang Ramadan dengan momentum puasa sunnah yang bertepatan. Jadi usahakan dibayar utang Ramadannya tidak ada hubungannya dengan puasa sunnah itu. Misal mau bayar utang, kita puasanya Selasa misalnya. Memang hari Seninnya puasa sunnah. Usahakan begitu supaya pahala puasa sunnahnya nggak hilang. Apalagi setahun, ibu cuma punya utang 5 hari. Ya. Mestinya bisa dilakukan. Jadi tidak apa-apa puasa Zulhijjah dulu. Sama dengan puasa 6 hari Syawal juga begitu. Puasa dulu Syawal baru puasa Ramadan nantinya. Tapi jangan ditunda ya. Jangan ditunda karena kita tidak tahu umur. Itu kewajiban. Kalau saya punya rezeki untuk berumrah, namun di saat yang bersamaan ada kerabat yang membutuhkan bantuan dana, mana yang seharusnya saya dahulukan? Lihat keadaannya, sesuaikan dengan keadaan. Kalau memang kerabat itu betul-betul membutuhkan dan kita tahu tidak ada sumber yang lain, maka bisa kita dahulukan. Tidak ada masalah. Karena memang menyelesaikan perkara seorang muslim adalah sebuah ibadah. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, saya memenuhi hajat saudara saya muslim, satu hajatnya, itu lebih saya cintai daripada puasa sebulan dan sholat malam selama sebulan. Itu fadilah sangat besar. Memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari perkaranya di dunia, maka Allah akan selamatkan dia dari perkara-perkaranya di akhirat nanti. Memang fadilah sangat besar, tapi dilihat keadaannya. Tapi kalau misal banyak kerabat yang bantu, sudah banyak kerabat yang bantu atau ada bantuan, kita juga bisa membantu, artinya melengkapi bantuan-bantuan yang sudah ada. Itu positif saja. Kita berikan dan tetap kita umroh. Tetap kita umroh. Karena ibadah umroh juga tidak boleh ditunda ya. Walaupun sunnah hukumnya. Kalau ada peluang maka dikerjakan. Karena kita ini butuh sebanyak mungkin amal saleh. Sebanyak mungkin. Allah mengatakan tentang surga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mengejar surga itulah seseorang harus bersaing satu sama yang lain. Artinya terus kita kerjakan amal saleh, jangan merasa putus asa, jangan merasa cukup. Walaupun sudah pernah umroh-umroh lagi. Ya. Dan ini sekaligus saya luruskan pemahaman yang mengatakan jangan terlalu banyak umroh. Ini keliru. Gitu kan? Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah umroh berulang kali dalam satu kali safar. Itu. Tapi kalau ada kesempatan umroh lagi tahun depan atau berapa bulan setelahnya atau berapa tahun kemudian itu adalah hal yang positif. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih antara umroh dengan umroh yang lain. Pengampunan dosa di antara keduanya. Artinya ada motivasi untuk ngulangin tidak? Ada motivasi kan? Antara umroh ke umroh. Pembersihan dosa di antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini pertanyaan masih banyak yang umum sekali ya. Baik, saya dahulukan dulu yang lain. Bagaimana hukumnya apabila orang berhaji atau umroh tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Misal, tawaf 1 sampai 7 kali doanya berbeda-beda. Bahkan mereka diberi apa ini? Audio untuk didengarkan untuk ritual tawaf. Apakah umroh berkali-kali dalam satu waktu umroh? Dalilnya sahih. Tentu saja bebas saja orang berdoa ya pada saat tawaf, dan setahu saya Allah alam boleh orang tawaf pertama dia berdoa apa, dan bahkan dalam satu tawaf bisa berdoa apa saja bebas walaupun beda-beda doanya gitu. Karena memang yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW yang didoakan khusus antara rukun Yamani sama Hajar Aswad saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Itu saja, yang lainnya sudah bebas orang berdoa gitu kan. Itu termasuk dibolehkan kecuali awal tawaf lain gitu kan. Tapi maksud saya pada saat baru mau tawaf gitu kan. Yang jelas sementara tawaf adalah doanya berbeda-beda. Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau masalah mendengar audio, saya sarankan untuk nggak usah. Lebih baik Bapak Ibu berdoa sendiri. Gitu kan. Dan ulama tidak ada yang menyelisih pendapat yang mengatakan bolehnya orang berdoa dengan bahasanya masing-masing pada saat tawaf. Beda dengan kalau masalah sholat. Kalau sudah ditentukan lafadznya kayak doa ruku, doa sujud ditentukan, itu lain. Tapi kalau terbuka disuruh berdoa, maka berdoa saja nggak ada masalah dalam bahasa kita. Sampaikan hajat kita masing-masing. Tapi kalau gunakan audio ini saya sarankan tidak usah.
Termasuk juga sama menggunakan buku-buku khusus ya. Jadi nanti akhirnya dibaca bisa salah, bisa benar. Berdoalah kepada Allah sesuai yang dibutuhkan. Bolehkah saya berdosakah saya membiarkan ibu saya tidak mau lagi tinggal satu kota dengan saya karena ibu saya sangat membenci suami saya. Saya ingin patuh pada suami dan saya juga menyayangi ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Suami, suami di nomor satu kan. Kalau suaminya bilang tinggal di Jakarta, ibu lagi tinggal di Surabaya, ikut ke Jakarta. Tapi tetap berbakti pada ibu. Tetap kirimkan kebutuhannya, tetap telepon, tetap santun dengan beliau. Nggak bisa lagi. Orang tua sudah di nomor dua kan setelah menikah. Jadi nggak berdosa dengan itu. Gitu kan. Dan kalau di sini kita lihat juga keadaan. Kalau si suami memang yang benar, maka tidak boleh diikuti ibunya. Gitu kan. Tapi kalau suami salah, misal suami memang ahli maksiat tadi saya bilang, kemudian ibunya solehah, ibunya merasa terganggu karena kefasikannya, suka pukul anaknya misalnya tidak kasih nafkah, itu lain. Di sini pada saat keadaan ini kita tidak boleh bertahan dalam rumah tangga dan dahulukan ibu gitu kan. Ustaz, suami saya tidak pernah melaksanakan 5 rukun Islam, tapi dia suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya harus bertahan atau cerai? Rukun Islam wajib, tolok ukurnya malah di situ. Tolok ukurnya malah di situ. Gitu kan? Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya itu adalah tolok ukur. Orang itu soleh atau tidak. Bukan masalah dia memberikan uang. Materi itu bukan jadi tolok ukur. Itu salah satu kewajiban dalam rumah tangga. Mestinya harus dinasihatin, diluruskan. Dinasihati. Ya, supaya dia taubat, supaya dia sadar. Tidak dipanggilkan, tanyakan seorang ustadz siapa yang dia mau dengar. Diberikan hadiah kaset kah, apalah cuplikan ceramah. Sambil didoakan, kita berusaha. Tapi kalau juga tidak mau sholat, tidak bisa bertahan dengan orang yang tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, kira-kira anak kita sholat juga enggak? Susah gitu kan. Akan berpengaruh. Di hadis dikatakan 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain darinya. Disebutkan ar-rijal atau laki-laki. Pertanyaan, apakah itu berlaku bagi perempuan? Tentu saja. Tentu saja berlaku. Kecuali kalau memang ada dalil lain yang mengkhususkan laki-laki. Seperti contoh dari 7 golongan itu, pemimpin yang adil kan yang pertama. Pemimpin adil dalam Islam kita disuruh pilih laki-laki, gitu ya. Maka di sini tentu lebih amannya laki-laki memang bahasanya kata para ulama. Memang laki-laki imam adil. Kemudian ada yang kedua, laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid. Ibu-ibu disuruh sholat di mana? Di rumah. Berarti di sini tidak masuk perempuan. Yang ketiga, laki-laki yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis. Ini masuk perempuan di dalamnya. Sebagaimana kata ulama, lafaz ini masuk dalam umum karena perempuan juga tidak pernah ada larangan untuk menangis karena Allah. Malah itu dapat fadilah sendiri. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dua mata yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah tidak akan disentuh api neraka. Masuk dalamnya laki-laki dan perempuan, gitu kan? Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dengannya dan bertemu dengannya. Laki-laki di sini disebutkan dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini masuk laki-laki dan perempuan karena saling mencintai. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mukmin dan mukmin dan mukminah. Kalau dia lihat temannya ini adalah orang yang ahli ibadah, dia mengatakan saya mencintai kau karena Allah. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga termasuk di sini adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan untuk berzina, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kata ulama hadis berlaku bagi perempuan juga. Kalau dibalik perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang ganteng, yang kaya, yang punya kelebihan, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini juga masuk di dalamnya. Ini masuk laki-laki dan perempuan. Jadi di antara hadis-hadis ini, di antara 7 ini ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang laki-laki khusus seperti tadi masjid dan imam. Kemudian yang ini, yang lainnya adalah masuk laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dipanggil untuk berzina, masuk perempuan. Seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian juga masuk perempuan. Seorang laki-laki yang terikat, seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian tadi sudah. Seorang laki-laki yang dipanggil laki-laki perempuan untuk berzina juga sudah. Kemudian seseorang yang bersedekah, laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini juga masuk dalamnya perempuan, tentunya ya. Ini semua adalah masuk laki-laki dan perempuan di antara hadis yang sudah poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi.
Kalau wanita bercerai hidup dan hingga akhir hayat tidak menikah lagi, dia beribadah takwa pada Allah. Bagaimana kondisi wanita tersebut? Masuk surga kah? Bagaimana kondisi wanita tersebut di surga? Tentu saja masuk surga, gitu kan? Dan yang saya tahu Allah alam pendapat ulama mengatakan dia akan menikah dengan ahli surga. Jadi tidak ada lagi bujang, tidak ada lagi sendirian di surga. Dia akan menikah dengan laki-laki ahli surga. Bolehkah nanti hari Ahad seorang wanita puasa Arafah sedangkan dia masih ada kewajiban untuk mengqadha puasa? Sudah kita jawab tadi. Boleh tentunya, enggak masalah. Yang tidak boleh kalau ibu gabungkan antara niat wajib sama niat sunnah. Masya Allah. Tambah lagi. Ini aja belum selesai. Udah jangan ada yang nulis lagi nih. Ini aja belum tentu saya baca. Anda dengar putri antum sakit, syafaqillah. Harusnya bilang syafa'allah ya, karena dia. Syafaqillah itu untuk perempuan yang sedang dihadapi. Kalau perempuan yang tidak hadir, maka kita bilang syafa'allah. Semoga Allah menyembuhkan dalam kesembuhan yang tidak pernah kambuh lagi insyaallah. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih doanya. Tolong doakan adik anak Ustaz agar mendapat hidayah sunnah dari lapangan rezekinya. Semoga yang diniatkan insyaallah diberikan. Bolehkah mendoakan kerabat yang beragama Nasrani ketika dia sakit agar diberi kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla? Dan bolehkah kita membacakan Al-Fatihah di tempat bagian tubuhnya yang dia rasa sakit? Boleh saja. Boleh, malah sangat bagus, gitu kan? Sangat bagus, doakan supaya dapat hidayah, doakan supaya dapat kesembuhan, gitu kan? Dan mudah-mudahan dengan malah kita membacakan Al-Fatihah di situ di tempat sakitnya, karena ini sunnah Nabi SAW, bagian daripada ruqyah syariah. Ada sahabat pernah membaca Al-Fatihah kepada kepala suku yang disengat, kena sengatan kalajengking, berbisa dan sakit parah. Oleh sahabat ini dibacain Al-Fatihah dan sembuh orang kafir itu. Jadi boleh meruqyah orang kafir, enggak ada larangan dalam masalah. Bisa jadi menjadi penyebab hidayahnya. Dan jangan pernah merasa bimbang dalam menyampaikan untuk masuk Islam. Ya. Tawarkan Islam kepada mereka sebelum meninggal. Ini sering keluar pertanyaan yang sama ya. Anda bertanya, Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah, di tempat Anda bekerja pimpinan Anda tidak membolehkan Anda berjenggot dan celana yang tidak isbal. Bagaimana saran dari Ustaz? Kalau itu hanya peraturan dia sendiri, ya ini tidak harus dipatuhi karena Allah dan Rasulnya sudah dahulukan. Dan bahasakan secara rasional. Kenapa Bapak larang saya berjenggot? Apa masalahnya? Ini kan sunnah Rasul. Penampilan kamu kotor. Saya merasa tidak kotor. Kita bisa bahas bukan argumen ini tidak kotor. Ini sunnah Rasul loh Pak. Gitu kan? Dan ini saya mau jalankan karena yang penting kan Bapak kualitas kerjanya. Sampaikan apa adanya. Masalah kualitas kerja. Yang penting teman-teman saya bahasakan agar tetap menjaga kualitas kerja. Jangan begitu sudah paham sunnah malah jadi tambah kotor, tambah kacau. Ada salah satu bapak yang di salah satu perusahaan. Saya tidak tahu kalau bapak ini punya pengaruh besar dalam perusahaan gitu. Tiba-tiba saya ditemuin oleh pimpinannya lagi di atasnya dia. Nah beliau bagian keuangan. Dan perusahaannya sudah sangat lama, sudah sangat tua. Perusahaan besar di Indonesia. Termasuk perusahaan kelapa sawit terbesar lah di Indonesia. Kemudian saya datangi oleh pimpinannya, oleh beberapa orang lah stafnya 5-6 orang dan bicara sama saya. Saya kira mau minta jadwal pengajian. Karena saya sudah nggak bisa buat baru Pak. Enggak bukan. Ada seorang bernama si Fulan. Mungkin Ustadz tahu. Saya bilang saya nggak tahu karena saya nggak tahu. Memang namanya belum saya tahu waktu saat itu. Nanti setelah lama-lama saya akrab baru saya tahu. Gitu. Terus saya bilang kenapa? Iya ada sering hadir di pengajian Ustadz. Lalu saya dilihatin fotonya. Saya lihat fotonya memang saya lihat bapak ini sering ada di depan. Hampir setiap pengajian saya beliau ada gitu. Terus saya bilang kenapa? Dia bilang orang ini adalah yang memegang keuangan perusahaan dan perusahaan ini terbesar di Indonesia sekarang. Gitu kan? Sekarang masalahnya adalah setelah dia ikut pengajian Ustadz, dia berubah. Berubahnya sudah mulai berjenggot, tidak isbal. Gitu kan? Baik, tidak tutup lagi mata kakinya. Kemudian oleh pimpinan perusahaan non muslimin dipermasalahkan. Gitu kan? Dipermasalahkan. Karena dipermasalahkan dia sekarang mau resign nih, mau keluar dari tempat kerjanya. Ini kalau dia keluar